Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara, yaitu kegiatan PKG PJOK. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan RTL yaitu rencana tindak lanjut tentang senam bersama Negacik. Yang ketiga yaitu penutup strip doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, acara yang kedua yaitu pemaparan RTL yaitu rencana tindak lanjut dengan tema senam bersama Negacik yang akan disampaikan oleh Bapak Roni. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih. Izin berdiri Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Kita buka saja dalam kegiatan RTL terkait PKG PJOK ya, yang dilaksanakan di akhir Desember ini sebagai bahan untuk saya ya ketika laporan selesai selama 3 bulan. Baik, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi rencana tindak lanjut yang akan saya paparkan. Bapak dan Ibu guru, di sini saya RTL-nya pembelajaran PJOK berbasis proyek. Dalam judul program proyek di sini senam bersama Negacik. Nah, di sini ada rencana-rencana yang akan saya lakukan nanti ketika akan melakukan tindak lanjutnya dalam RTL di sini senam bersama Negacik. Adapun latar belakang kegiatan atau aktivitas fisik ya, muridnya ada di SMP 3 Cikande terjadi pada kegiatan pembelajaran PJOK dan juga senam bersama setiap pagi sebelum P5 dilaksanakan. Pada saat itu ketika kegiatan P5 ya, diawali kegiatan yang namanya senam. Nah, adapun senam-senam tersebut dalam kegiatan P5 ada senam P5 juga. Dan ada senam yang lain, ada senam mau beres, senam pramuka yang dilakukan ketika akan ya memasuki kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada senam ketika pembukaan akan melakukan yang namanya P5. Nah, di sini juga ada aset yang dimanfaatkan dalam program ini, ada aset fisik dan manusia. Nah, aset fisik yang ada di sini ya, ada aspek manusia juga. Nah, ada berapa aspek? Ada 2 aspek, diantaranya aspek fisik yaitu lapangan dan pengeras suara. Itu yang harus ada juga sebagai penunjang, sebagai bahan juga nanti ketika akan pelaksanaannya. Nah, kemudian aset fisik manusia itu perlu juga ya, manusia yang ada yang akan melakukan kegiatan itu juga ada ya. Itu aset yang ada di sekolah, baik aset fisik dan aset manusia. Aset manusia itu berikut kita, seorang guru, kepala sekolah, siswa ya. Adapun tujuan program di sini, pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, di mana ketika misalkan anak-anak tidak hanya ketika misalkan melakukan kegiatan P5, orang-orang itu saja yang akan tampil untuk menunjukkan contoh sebagai di depan yang akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Akan tetapi teman-teman yang lain juga buat kelompok, bukan hanya orang-orang itu saja ketika akan ketika melaksanakan P5 itu seperti itu. Baik senam ataupun yang lain sebagainya, itu nanti akan dibuat kelompok masing-masing. Kemudian peserta didik mampu mempraktikkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Biasanya itu ada senam aerobik ya. Di mana senam aerobik juga mungkin anak-anak dulu sudah tahu. Tetapi di sini ketika senam aerobik juga
anak-anak harus tahu juga rangkaian-rangkaiannya ketika misalkan senam, ya, baik pemanasan statis, dinamis, dan lain sebagainya, dan gerakan-gerakan diiringi dengan musik, itu seperti itu. Jadi ketika misalkan anak harus tahu rangkaiannya, ketika musik ketukannya seperti apa, ketika misalkan gerakan yang mana dulu yang akan dilakukan, nah seperti itu. Ya. Kemudian peserta didik mampu membuat video gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dan disebarkan di media sosial. Nah, waktu dulu juga saya sudah sampaikan kepada anak ketika misalkan anak ada tugas di kelas 9, yaitu suruh membuat senam, di mana ketika senam tersebut silakan cari oleh kalian masing-masing kelompok dan kemudian kalian buat sebuah senam kemudian diupload ke media sosial. Itu sebagai bahan mereka ketika misalkan kelompok-kelompoknya, kemudian senam yang mereka lakukan dalam bentuk kegiatan baik praktek ataupun kegiatan yang lainnya. Angka dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Yang pertama, capaian 1, mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi ketika dalam satu kelompok itu harus sama, jangan sampai satu kelompoknya misalkan berbeda dengan gerakannya, tetapi mereka satu kelompok itu sama gerakannya. Dan kalau misalkan sudah bisa dalam satu kelompok gerakannya, nanti ketika bisa tampil di depan diikuti oleh kelompok yang lain. Jadi berbeda ketika misalkan kelompok ini gerakannya berbeda dengan musik yang berbeda, kelompok ini gerakannya berbeda dengan musik yang berbeda juga. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah sosialisasi program kepada murid, kemudian pembagian kelompok dan mencari referensi penanggung jawab itu guru PJOK. Nah, cari referensinya, musik yang mana membuat mereka gampang untuk dilakukan dalam gerakannya. Kemudian gerakan-gerakan mana yang mereka mudah untuk dilakukan, untuk dipraktekkan menggunakan musik, itu seperti itu. Nah, kemudian pembuatan rangkaian gerakan senam berirama oleh masing-masing penanggung jawab itu murid dan guru PJOK. Pembuat rangkaian gerakannya, apa mungkin rangkaian gerakannya dari atas dulu, dari kepala dulu, kemudian dari bawah dulu bisa, ataupun langsung dinamis gerakannya secara aerobik, ya secara cepat gerakannya dengan musik seperti itu. Itu mereka harus benar-benar cari referensi, banyak sekarang referensi di YouTube juga gitu. Jadi di YouTube itu juga banyak ya untuk gerakan senam-senam juga bisa dicontoh oleh mereka, dan mereka juga bisa mempraktekkan melihat contoh-contoh yang sudah ada seperti itu. Kemudian pembuatan rangkaian gerak senam berirama oleh masing-masing penanggung jawab, ya penanggung jawab itu guru PJOK dan murid dalam satu kelompok tersebut. Lagunya mau lagu misal anak-anak, lagu yang sudah ada misalkannya seperti itu. Supaya apa, ketika misalkan anak tersebut dengan gerakan-gerakan misalkan pramuka sudah baku gerakannya, cari misalkan ya dengan musiknya, lagunya sakitnya di sini dengan gerakannya seperti apa gitu, seperti itu ya. Yang penting setiap musik itu ketukannya gerakannya itu mengikuti alunan musik. Adapun juga bisa lah ya seperti itu. Ketika misalkan mereka praktek ya, dipraktekkan ketika misalkan ada tugasnya misalkan suruh di rumah ya untuk di hafal, ataupun ketika misalkan suruh tampil di depan sudah pada bisa itu anak-anak tersebut. Ya, jadi itu ketika misalkan anak-anak latihan masing-masing kelompok itu pertanggungjawaban itu murid, guru PJOK dan guru seni tari. Nah, di sini ada kaitan dengan guru seni tari juga. Ya, guru seni tari juga. Kenapa dikaitkan dengan guru seni tari? Buat apa? Buat ketika misalkan keluasan tangannya seperti ini. Capaian kedua, mampu mempraktikkan gerakan senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Adapun langkah ya penampilan senam dari kelompok 1 dan 2 pada saat senam ya setiap hari Kamis. Pada saat itu kan ada senam pada hari Kamis ya. Rabu itu kan ada kegiatan ya bersih ya seperti itu. Kemudian hari Kamis itu setiap kelompok masing-masing menunjukkan kreasinya. Masing-masing kelompok 1 2 untuk menampilkan kreasi ya, dikasih waktu berapa menit untuk melakukan senam itu. Biasa di hari Kamis. Nah, kemudian selanjutnya Kamis selanjutnya itu ada kelompok 3 dan 4 ya. Itu terus dilanjut sampai mereka itu ketika ditugaskan baik kelas 7 dan 8 dan 9 itu mereka sudah bisa gitu. Kemudian ada capaian 3, mampu membuat video senam berirama cara berkelompok dan menyebarkan di media sosial. Tadi sudah saya sampaikan, membuat video, mengupload video ke media sosial. Buat apa? Referensi yang lain biar mereka juga tahu oh gerakan-gerakan, banyak rangkaian gerakan yang mereka contoh dari video-video yang mereka tahu. Itu seperti itu. Next. Nah, ada pun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program jenis kegiatan kurikuler di luar jam pelajaran. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bisa mereka melakukan kegiatan di luar jam pelajaran. Bisa saja ketika misalkan pulang sekolah,
istirahat, bisa mereka latihan juga, bukan hanya isi latihan ketika ada guru, ketika misalkan suruh dilatih di rumah masing-masing, tetapi mereka juga bisa melakukan di luar jam pelajaran. Bisa saja ketika istirahat mereka berlatih dengan kelompoknya itu kan. Biasa kelompoknya itu ya per kelas. Kemudian lini masa, ada lini masa di sini sosialisasi program, di mana ketika akan melakukan kegiatan masing-masing kelompok, biasanya saya sampaikan juga ya, ini programnya nanti kalian selama berapa hari kalian harus hafal berapa gerakan, kemudian seminggu yang akan datang berapa lagi gerakan yang akan kalian hafal seperti kepada siswa disampaikan ya. Kemudian pembuatan gerakannya, pembuatan gerakan apa saja, misalkan yang mudah mau sambil jalan bisa gerakan kakinya, sambil jalan sambil kayak gerak jalan. Kemudian penampilan senam masing-masing kelompok, biasanya penampilan masing-masing kelompok di sini ini masanya masing-masing kelompok untuk menampilkan kreasinya masing-masing. Biasanya di akhir semester, ketika misalkan saya akan membuat sebuah praktek kelas 9 contohnya, itu kan biasa di akhir semester ketika ujian praktek, masing-masing membuat ya sebuah video senam, kemudian diupload ke sebuah channel YouTube, kemudian saya nilai seperti itu contohnya. Kemudian masing-masing itu berbeda dengan gerakan dan alunan musik ya. Kemudian pembuat video dan upload di media sosial. Nah itu. Kemudian refleksi, mitra dalam komunitas belajar guru seni tari dan guru mapal. Jadi semuanya ada mitra kerjasama dengan guru yang lain, bukan hanya misalkan PJOK, tapi guru seni juga terlibat dalam kegiatannya dan guru yang lain juga. Ketika misalkan wali kelas juga bisa terlibat untuk memberitahukan kepada siswanya sejauh mana mereka untuk latihan dalam tugas senam seperti itu. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini kita memiliki aset tadi yang saya sampaikan, aset manusia dan aset fisik. Aset manusia termasuk kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program, ya, pimpinan sekolah. Kemudian ada guru PJOK sebagai fasilitator utama pelaksana program. Apa yang saya lakukan dalam pemrograman itu ada di guru PJOK-nya ketika melakukan senam. Kemudian ada guru seni tari sebagai fasilitator dan panitia dalam menyelaraskan rangkaian gerakan yang dengan musik. Misalkan guru seni tari kan sudah tahu musik yang bagus seperti apa, gerakannya yang lurus seperti apa, seperti itu ya. Jadi itu. Kemudian ada murid sebagai pelaksana program, itu yang ditugaskan kepada murid. Kemudian orang tua monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah supaya mengetahui juga, orang tua juga mengetahui ada tugas dari sekolah, suruh membuat sebuah video ya, dipraktekkan nanti di sekolah, dipelajari dalam satu kelompok di rumah masing-masing. Jadi perlu tahu juga kepada orang tuanya itu. Kemudian aset fisik yang ada di sekolah itu lapangan sebagai tempat latihan atau pelaksana program. Itu lapangan bisa dimanfaatkan karena kita luas, lapangan juga bisa dimanfaatkan. Silakan anak-anak untuk latihan di lapangan. Posisi yang mana yang enak di lapangan sebelah mana yang akan kita lakukan. Silakan, itu biasanya sampai kepada anak tersebut. Kemudian yang pengeras suara sebagai sarana pendukung pelaksana program. Karena apa? Dalam gerakan tersebut itu kan kita diiringi oleh musik. Jadi perlu yang namanya pengeras suara seperti sound system yang ada. Rencana evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan itu ada rencana evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada setiap langkah yang telah dikerjakan. Adapun rincian sebagai berikut: pembuatan rangkaian gerakan senam berirama, teknik pengambilan data, observasi dan refleksi murid, sumber data dari hasil observasi dan refleksi. Jadi ketika misalkan pelaksanaan satu tahap, evaluasi kembali apakah sudah sesuai dengan gerakannya. Kemudian tahapan selanjutnya evaluasi lagi apakah sudah meningkat ya, misalkan gerakannya. Kemudian tahap ketiga lagi evaluasi lagi apakah sudah sempurna dengan gerakan dengan diiringi musiknya, seperti itu. Kemudian ada penampilan senampil. Penampilan senampil ini teknik pengambilan data, unjuk kerja kelompok dan wawancara. Anak tersebut ketika penampilan ditanya sejauh mana kalian latihannya, berapa hari sampai sempurna seperti ini. Jadi ditanya, wawancara anak tersebut, bagaimana caranya agar rangkaian gerak ini supaya kompak dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada pembuatan video senam tadi sudah, pengambilan data, observasi video, sumber data, hasil observasi. Jadi pembuatan video senam. Jadi apapun kegiatan segala macam yang dilakukan itu divideokan dan diupload. Sebagai bukti mereka sudah melakukan yang namanya yang kerjasama kelompok masing-masing. Itu lanjut. Ya. Nah, kemudian kemungkinan tantangan yang dihadapi ketika misalkan melakukannya. Murid kesulitan dalam membuat rangkaian gerak berirama. Biasa rekomendasi solusi memberikan bimbingan dan referensi mengenai contoh gerakan senam irama. Kita bukan hanya memberikan harus begini, tapi harus berikan contoh juga nih gerakan yang statis seperti ini.
dinamis ini seperti ini, gerak lokomotor seperti ini, lokomotor seperti ini. Jadi harus tahu juga contohkan kepada anak-anak tersebut juga perlu yang namanya bukan hanya audio yang mereka tangkap, tetapi visualnya juga perlu oleh mereka tangkap gitu. Jadi audio visual buat mereka biar mereka juga tahu, oh gampang seperti ini membuat sebuah video, ada contohnya gitu yang mereka lihat gitu. Kemudian tidak semua murid dalam setiap kelompok terlibat aktif dalam proses pembuatan rangkaian gerakan senam irama. Biasanya anak tersebut masing-masing kelompok ya ada kedekatan istilahnya teman biasanya gitu. Kemudian ada yang namanya dikelompokkan jauh posisinya rumahnya. Biasanya itu kendala-kendala juga ya, kemungkinan tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kemudian rekomendasi solusinya membuat ya pembagian tugas dalam kelompok secara jelas dan kesepakatan bersama. Jangan dipaksa ketika anak tidak mau dalam kelompok ini kita paksakan ya. Mungkin anak tersebut tidak mau dengan alasan banyak alasannya, baik dengan posisi mereka jauh rumahnya karena tidak bisa kumpul dengan teman yang lainnya untuk prakteknya seperti itu. Kemudian kadang kesenjangan antara teman yang lainnya gitu. Jadi bagaimana caranya kita mereka itu agar bisa ya gitu berkelompok gitu. Biarpun mereka posisi jauh karena satu sekolah masih. Kemudian murid kesulitan dalam pembuatan video. Rekomendasinya memberikan tutorial pembuatan video senam dan meminta bantuan kepada orang tua. Biasanya kalau anak sekarang itu sudah memiliki gadget gawai yang bagus, yang canggih, bahkan mereka juga memiliki kuota. Mereka sudah dikasih tahu aja instruksikan, kalian bisa contohkan cari referensi di YouTube dan lain sebagainya. Itu mereka sudah tahu, udah bisa mereka juga mencarinya. Tetapi ada orang tua yang belum ngerti, ada juga orang tua yang sudah paham dan bisa terkait penggunaan HP. Biasanya orang tua ikut berperan. Di awal juga sudah sampaikan ada peran guru dan orang tua. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait ya RTL ya dalam kegiatan PJOK terkait PKG pengembangan kompetisi guru PJOK. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan tidak dari Bapak dan Ibu guru? Cukup atau gimana? Ya cukup ya. Mungkin ya kembalikan ke MC. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni. Terima kasih kepada Pak Roni yang telah memaparkan rencana tindak lanjutnya ya, yang dengan judul yaitu senam bersama Negacik yang begitu jelas ya, begitu rinci dan maksimal. Semoga ini bagian dari wujud untuk menciptakan anak-anak atau anak didik kita SMP Negeri 3 Cigande yang maju dan cerdas di era digitalisasi ini. Mungkin ini tercermin dalam pepatah Arab mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, begitu Pak Roni ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, acara yang ketiga yaitu penutup strip doa. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.